Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kelompok 10 akan membahas mengenai al-urf yang merupakan bagian dari usul fikih. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan diri bersama teman-teman kelompok saya. Saya Putri Chaningrum, NIM 1921310003. Perkenalkan, nama saya Kavita Leli Nabila, NIM 1921311017. Perkenalkan, nama saya Erman Nurlita Rahmawati, NIM saya 192130029. Tonton terus videonya ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian al-urf. Secara etimologi, al-urf berarti sesuatu yang dipandang baik, yang dapat dimengerti oleh akal sehat. Menurut kebanyakan ulama, al-urf disebut juga dengan adat. Sebab perkara yang dikenal itu berulang kali dilakukan oleh manusia. Para ulama usul fikih membedakan antara al-urf dengan adat dalam kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'. Secara definisi, adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang kali, namun tidak berhubungan dengan rasional. Adapun beberapa definisi al-urf yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih, antara lain, yang pertama, al-urf adalah sesuatu kebiasaan kaum mayoritas baik dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, al-urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan dapat diterima oleh tabiat yang baik, serta dilakukan penduduk Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nasyara'. Dengan demikian, al-urf adalah sesuatu kebiasaan yang bukan alami, sebagaimana kebanyakan adat, melainkan melalui pemikiran dan pengalaman. Untuk selanjutnya adalah macam-macam al-urf. Macam-macam al-urf dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dapat dilihat dari objeknya, lalu yang kedua dilihat dari cakupannya, dan yang terakhir adalah dari keabsahannya. Untuk yang pertama, dilihat dari objeknya, ada beberapa, yaitu al-urf berdasarkan perkataan dan al-urf berdasarkan perbuatan. Untuk al-urf berdasarkan perkataan adalah al-urf al-lafzi, yaitu suatu kebiasaan masyarakat menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Misalnya, kata al-walad dalam bahasa Arab kesehariannya digunakan untuk anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan tidak menggunakan lafaz itu. Adapun yang kedua adalah al-urf berdasarkan perbuatan, yaitu al-urf al-amali, yaitu suatu kebiasaan yang berupa perbuatan manusia. Misalnya, kita dalam memilih makanan atau minuman tertentu, lalu juga dalam berpakaian dengan sopan dan bertingkah laku yang sopan. Macam-macam al-urf dari sisi cakupannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-urf al-am, dan yang kedua, al-urf al-khas. Al-urf al-am yaitu kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya, jual beli mobil. Alat untuk memperbaiki mobil, seperti dongkrak dan kunci-kuncinya, sudah termasuk dalam harga jual tanpa ada biaya tambahan lagi. Yang kedua, al-urf al-khas, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau daerah tertentu. Contohnya, acara halal bihalal yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya, al-urf dari sisi keabsahannya menurut pandangan syara' terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-urf al-syahih, dan yang kedua, al-urf al-fasid. Al-urf al-syahih yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', karena tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya, dan juga tidak membatalkan yang wajib. Contohnya, kebiasaan membayar mahar dengan cara kontan maupun hutang.
Yang kedua, al-urf al-fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau sebaliknya dan juga membatalkan yang wajib. Contohnya, kebiasaan mengumpulkan dana dengan cara mengadakan berbagai macam kupon berhadiah. Syarat-syarat al-urf. Sebagai tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, para hakim dalam memutuskan perkara, al-urf disyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, al-urf tidak boleh bertentangan dengan nas yang qot'i. Maka tidak dibenarkan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan nas yang qot'i. Contohnya, kebiasaan minum minuman keras. Yang kedua, al-urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Yang ketiga, al-urf harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan al-urf yang datangnya kemudian. Yang keempat, tidak ada penjelasan khusus untuk kasus tersebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang terakhir, pemakaiannya tidak menyebabkan dikesampingkannya nas syariah dan tidak menimbulkan kemadharatan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai al-urf yang di video sebelumnya sudah kalian tahu mengenai pengertian al-urf dan macam-macam al-urf. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang kehujahan al-urf tersebut. Dari sini ada beberapa pendapat para ulama, dan saya akan membedakan pendapat tersebut menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan Hanafiyah dan Malikiyah. Pada golongan Hanafiyah dan Malikiyah, mereka saling mempercayai bahwa al-urf itu sendiri dapat menjadi hujah sebagai sumber hukum. Mereka beralasan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huzil fa wal ma'ruf bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan syukur dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Pada ayat tersebut, golongan Hanafiyah dan Malikiyah beralasan untuk menjadikan al-urf itu sebagai hujah dalam memberikan hukum tersebut. Untuk golongan yang kedua, yaitu golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Pada golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah, mereka sama sekali tidak mempercayai bahwa al-urf itu sendiri sebagai hujah atau sebagai hukum syar'i. Mereka beralasan bahwa saat ayat-ayat Al-Quran turun dan banyak sekali kebiasaan-kebiasaan dan mereka mengukuhkan, contohnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam jual beli pesanan. Nah, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan beliau mendapati para warga sedang jual beli salam, lalu Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, Man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kaili maklumin wa wasnin maklumin ila ajalin maklumin. Rawahu Bukhari. Yang artinya, siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, hendaklah ditentukan jumlahnya, diberitahukan takarannya, dan tenggang waktu kurma tersebut. Yang selanjutnya, apabila kita perhatikan, penggunaan al-urf ini adalah dalil yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan al-maslahah mursalah. Bedanya, kemaslahatan al-urf ini telah ada sejak lama sampai sekarang. Sedangkan al-maslahah mursalah, kemaslahatannya itu bisa saja pada hal yang diberlakukan atau belum diberlakukan, bahkan sedang diberlakukan. Dalam pembahasan selanjutnya atau pembahasan terakhir, kita akan membahas mengenai kaidah fikihiyah dari al-urf.
tersebut. Di sini, para ulama usul fikih telah merumuskan bermacam-macam kaidah yang berkaitan dengan al-urf itu sendiri. Yang pertama, al-'ada itu mahkamah. Artinya, adat kebiasaan itu sendiri bisa menjadi hukum. Untuk yang kedua, tidak bisa diingkari bahwa perubahan hukum itu sendiri disebabkan oleh berubahnya zaman dan tempat. Yang ketiga, yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang diisyaratkan itu menjadi syarat. Untuk yang terakhir, yang ditetapkan dengan al-urf sama dengan yang ditetapkan dengan nas itu sendiri. Terima kasih telah menonton video kami yang dari awal sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.